Ah, tolong selamatkan aku. Bisakah suaramu sedikit normal, Nona? Aku hanyalah orang buta. Bukan orang tuli. Selama kau menyelamatkanku, baik itu teknik kultivasi atau pil obat, atau kekayaan dan kemuliaan, setelah aku pulih nanti, semuanya bisa kuberikan padamu. Racun aneh ini hanya bisa disembuhkan dengan metode aneh. Jika aku bertindak, aku akan merusak kesucianmu. Aku tidak bisa memikirkan hal lain lagi. Aku tidak boleh mati. Jika kau bersikeras mencoba itu juga boleh. Membangun stupa 7 tingkat adalah perbuatan baik. Namun aku tidak ingat siapa diriku. Kalau begitu jika di masa depan aku punya istri sah, kau hanya bisa menjadi selir. Kamu pasti belum pernah. Siapa yang mau tertarik pada orang buta? Hari ini aku akan menjadi bodhisattva wanita. Harimau merah darah tahap menengah Wuxi. Tetaplah di belakangku, jangan bergerak sembarangan. Telapak tangan Phoenix api. Aku tidak menyangka aku Kaisar Agung Xia yang mulia. Berhasil lolos dari pengkhianatan adikku sendiri. Melarikan diri dari pengejaran Sekte Pedang Lingyun. Pada akhirnya aku harus mati di mulut seekor binatang buas. Seekor harimau merah darah tahap Wuxi. Terbunuh oleh orang buta dengan satu pedang. Bau darahnya terlalu kuat. Kamu mau membawaku kemana? Mencari tempat yang bersih. Aku akan membantumu. Di sini sudah cukup baik. Aku akan mulai. Tunggu sebentar. Tempat ini terlalu luas. Wanita memang merepotkan. Sama seperti aku cukup pejamkan mata saja. Anak muda. Wanita ini adalah buronan yang dicari oleh prefektur Qingzhou kita. Jika kau tahu diri cepatlah pergi. Kalau tidak pedangku ini tidak punya mata. Beri aku muka. Bolehkan aku membebaskannya? Apa yang kudengar? Orang buta ini masih meminta kita memberinya muka. Dia pikir dia siapa? Penguasa prefektur Qingzhou? Hahaha, kau pecundang buta. Berhak apa kau bicara soal muka denganku? Bos besar. Tidak memberiku muka. Kalau begitu jangan diberikan. Yang mulia penguasa prefektur Jingga. Lentera jiwa Kapten Wang Zhongdao, dan juga seluruh anggota tim ke-33 yang dipimpinnya. Semua lentera jiwa mereka, semuanya padam. Apa katamu? Tangan besi. Bawahan melapor target sudah muncul. Harus dilaksanakan dengan cepat dan tegas patuhi perintah. Pedang membunuh Wuxi dalam sekejap. Baunya terlalu menyengat. Aku tidak suka bau ini. Mari kita pindah tempat lain. Siapa sebenarnya dirimu? Aku tidak ingat. Aku juga ingin tahu siapa aku. Racunmu hampir tak terkendali. Apakah kamu sedang tercerahkan? Aku tiba-tiba memahami jurus pedang. Bisa memahami jurus pedang saat melakukan hal seperti ini. Benar-benar orang aneh. Racun itu sepertinya belum sepenuhnya teratasi. Kamu masih baik-baik saja? Benar-benar merepotkan. Puncak Wuxi. Datang atas perintah penguasa Feng Zhu. Silakan Anda berangkat. Lin Feng, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Kamu bukan tandingannya. Dia masih ada urusan denganku. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Sepertinya kamu tidak akan percaya sampai melihat peti mati. Pedang pertama dari 13 pedang pemotong langit, Fajar menyingsing. Kau buta. Monster macam apa kau ini? Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Orang-orang dari prefektur Qingzhou bertindak kejam. Orang ini mati di sini. Mereka akan segera mengirim orang yang lebih kuat. Bagaimana keadaanmu? Meskipun racun pesona telah ditekan sementara, aku juga terkena racun, bernama 9 neter kematian abadi. Semuanya bergantung pada kekuatan Zheng Yuan di dalam tubuh untuk menekannya. Sekarang kultivasiku semakin mundur. Diperkirakan aku tidak bisa menahannya lagi. Adakah cara untuk menyembuhkannya? Hanya ada satu tempat yang bisa menyelamatkanku. Di mana?
Ini adalah tempat penyembuhan paling terkenal di dinasti Xia Agung. Pasti ada di lembah. Obat mujarab yang bisa menghilangkan racun aneh di tubuhku. Berhenti. Lembah pil roh adalah tempat suci pembuatan pil. Orang yang tidak berkepentingan segera pergi. Kami datang untuk mencari pengobatan. Tolong sampaikan pesan. Pil dari lembah pil roh kami. Setiap butirnya berharga ribuan emas. Bagaimana bisa sembarangan masuk keluar? Xiao Xiao, seorang kenalan lama, datang menemui. Cepat buka gerbang kediaman. Ternyata seorang kenalan lama ada urusan apa masuk ke lembah untuk berbincang. Anda kenapa bisa jadi begini? Xiao Xiao, sulit diceritakan. Diriku saat ini hanyalah seekor anjing yang sekarat dari keluarga yang hancur. Yang mulia, Anda terlalu merendah. Pil pengembalian jiwa 9 putaran ini hanya bisa menekan racun selama 10 tahun. Untuk memberantasnya sepenuhnya, perlu mendapatkan buah roh kehidupan di pegunungan berkabut. Ayo, aku akan membawamu ke pegunungan berkabut. Tunggu sebentar, Xiao Xiao. Bisakah kamu membantunya memeriksanya? Dia kehilangan ingatannya. Matanya juga tidak bisa melihat. Tuan muda ini, tolong ulurkan tanganmu. Kenapa? Yang mulia, maafkan ketidakmampuanku. Menurut keahlian medis saya, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Tidak ada sedikit pun kehidupan di dalam tubuhnya. Fungsi organ dalamnya telah memburuk hingga batasnya. Aku tidak bisa melihatnya, dan tidak bisa menyembuhkannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Suatu hari nanti akan sembuh. Sekarang temani aku jalan-jalan boleh? Aku dengar hutan bunga plum di lembah Pilroh sudah mekar. Aku sangat berharap waktu bisa berhenti pada saat ini. Terima kasih Yun Yao. Kehadiranmu membawa secercah cahaya ke duniaku yang gelap. Secercah kehangatan. Secercah kuning pucat. Buronan yang dicari di prefektur Qingzhou. Orang yang tidak berkepentingan harap menyingkir. 4 Komandan Agung Prefektur Qingzhou. Lagu dingin pemutus pikiran. Tali pencabut jiwa melacak jejak. Seorang tunanetra berani jadi pahlawan demi wanita? Wanitaku tidak bisa kalian bawa pergi. Mencari mati. Ah. Bentuk formasi membunuh 4 simbol formasi pembantaian mutlak. Lin Feng, hati-hati. 13 pedang pemotong langit fajar. Ayo kita bunuh dia bersama. Kalian tidak akan bisa menggunakan nyawaku. Menodai darahku. Menggunakan takdir sebagai panduan, melarikan diri ke ujung dunia. Seni 7 bintang menentukan takdir. Tidak baik, hentikan mereka. Seorang tunanetra bisa bertemu denganmu. Adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Nanti kita lakukan sekali lagi ya. Jika ada kehidupan lagi, jangan lagi kau jadi orang buta. Perhatikan aku baik-baik. Aku cukup cantik. Kau tidak akan mati. Tenang saja, aku di sini. Aku akan segera membawamu ke pegunungan. Alam rahasia ini ternyata sudah terbuka. Seorang tunanetra memimpin beban. Berani menerobos alam rahasia ini. Jelas-jelas datang untuk mati. Jangan pedulikan semut-semut ini. Pikirkan saja bagaimana cara memecahkan permainan catur terkutuk ini. Aku Hao Suang bertanya pada diri sendiri dalam hal formasi dan permainan catur. Bakatku tidak kalah dari orang lain. Namun menghadapi permainan catur kuno seperti ini aku masih tak berdaya. Apa yang ingin dia lakukan? Aku tertawa terbahak-bahak. Bahkan kakak senior Suang pun tak berdaya menghadapi permainan catur ini. Dia seorang tunanetra berani ikut campur. Makhluk yang tidak tahu batas kemampuannya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan dihancurkan berkeping-keping oleh permainan catur ini. Sudah pasti mati.
Apa yang dia lakukan? Mengapa dia berdiri di sana tidak bergerak? Tebasan pedang langit 13 jurus kedua. Pedang yang mengerikan. Lin Feng, kau sudah kembali. Bagaimana kabarmu selama ini? Siapa kau? Aku adalah temanmu, Ayin. Kau memang pelupa. Kita masih punya janji, kau lupa, peluk. Aku tidak melupakanmu. Aku tidak bisa mengingat apapun. Aku tidak bisa mengingatnya. Tidak apa-apa jika kau tidak bisa mengingatnya. Yang penting kau sudah kembali. Ayin, bisakah kau memberitahuku siapa aku? Aku juga tidak begitu yakin. Tahun lalu aku hanyalah sebuah sulur kecil yang hampir mati di alam rahasia ini. Kau kebetulan lewat dan memberiku setetes cairan spiritual. Baru aku bisa bertahan hidup dan membuka kecerdasan spiritual. Ngomong-ngomong Lin Feng, ada apa dengan matamu? Aku ingat matamu sangat indah. HMPH, entah kenapa. Saat itu orang lain di alam rahasia memanggilnya mata iblis. Aku tidak ingat. Aku tidak bisa mengingat apapun. Jika tidak bisa mengingatnya, jangan dipikirkan. Napas hidupmu sangat lemah. Aku punya buah di sini. Mungkin bisa menyelamatkanmu. Ambil dan cobalah. Tapi ini adalah sumber kehidupanmu. Jangan khawatirkan aku. Aku bisa memulihkan diri setelah beristirahat beberapa ratus tahun dan membuahkan hasil lagi. Kamu bilang teman tidak perlu berterima kasih. Aku tidak ingat masa lalu. Tapi mulai sekarang kita tetap berteman. Nah, begini baru benar. Aku harus pergi. Aku masih punya seorang rekan yang menunggu untuk aku selamatkan. Pergilah. Oh iya, aku ingat dulu kamu bilang setelah keluar dari alam rahasia. Kamu akan pergi ke tempat yang disebut jurang penguburan tulang. Di sana mungkin kamu bisa menemukan ingatanmu. Orang buta itu sudah keluar. Kamu tidak apa-apa. Barang sudah kudapatkan. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menyembuhkan lukamu. Orang buta serahkan barang. Yun Yao, bangunlah. Buta, orang buta. Jangan bicara. Makanlah ini. Terima kasih, orang buta. Orang buta ini sangat panas. Benar-benar merepotkan. Orang buta itu bersembunyi di sini. Wanita yang kalian buru selalu bersamanya. Serahkan wanita itu. Jika ada perlawanan, bunuh tanpa ampun. HMPH hanya dengan ayam dan anjing rendahan sepertimu? Berani sekali. Seluruh pasukan dengarkan perintah. Bentuk formasi, 13 pedang pemotong langit. Pedang kedua, penguasaan mutlak. Apa yang terjadi? Pedangku tidak bisa dikendalikan lagi. Ia ingin terbang pergi. Ark. Tidak mungkin. Ini jurus pedang macam apa ini? Sekarang giliran kalian. Kau mencari mati? Bagaimana mungkin? Pencabutan jiwa. Cepat kabur. Sudah minta izin padaku untuk pergi? Kau yang membunuh anak buahku penguasa Fu ini.
Memang kenapa kalau itu aku? Biarkan Lin Feng berlutut padaku. Kau pikir kau siapa? Berani mencari mati. Aura ini adalah kaisar bela diri. Siapa yang berani menyentuh priaku? Kau bukankah sudah? Kau yang melukainya. Tidak, bukan aku. Semua karena Yun Si, yang mulia pasti ada kesalahpahaman. Maaf aku bangun terlambat. Tidak terlambat, baru saja. Apa yang kau lakukan saat aku pingsan? Tidak melakukan apa-apa saat itu untuk menyelamatkanmu. Aku tidak percaya bagaimanapun aku tidak merasakan apa-apa. Kau harus menebusnya untukku. Kau benar-benar kecanduan. Sudah pergi? Orang buta, aku pergi. Aku sangat senang bersamamu. Tapi apa yang hilang dariku? Aku harus mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Jika aku berhasil, aku pasti akan kembali untuk menikahimu. Wanita ini masih mendominasi dan menggemaskan. Ayah mertua. Apakah Anda tahu di mana kuburan tersembunyi berada? Orang tua ini juga tidak terlalu yakin. Tapi menurut legenda teruslah berjalan ke barat. Ini dia. Pedang yang sangat cepat. Tuan muda ini sopan. Ada urusan? Kakak, kenapa kau pedulikan dia? Dia hanya orang buta. Xiao Hua, jangan kurang ajar. Tuan muda, jangan tersinggung. Gadis kecil ini Ai Chuk Xiao dari keluarga Ai di dinasti Kekaisaran Sichu. Keluarga Ai Sichu aku tidak kenal. Tuan muda, daerah jurang pemakaman tulang ini sangat berbahaya. Jika kau tidak keberatan, sebaiknya kita berjalan bersama kakak beradik. Baiklah, bagus sekali tuan muda. Ayo kita pergi. Kakak, kenapa kau membawa beban? Xiao Hua diam. Ada orang di luar orang. Ada langit di luar langit. Kakak, ini tempat apa? Ini adalah inti dari jurang pemakaman tulang. Konon jika ada kebanggaan surgawi yang bisa tak terkalahkan di arena ini. Semangat tak terkalahkannya itu akan beresonansi dengan formasi besar. Membentuk hati tak terkalahkan yang sejati di dalam hati seni bela diri. Pangeran mahkota dinasti Han Agung Ji Wuming. Hari ini hati tak terkalahkan akan ditempa di sini. Siapapun yang tidak puas, naiklah untuk menerima kematian. Mulut besar sekali, aku akan menemuimu. Terlalu meremehkan diri sendiri. Aku adalah Ai Chuk Xiao dari keluarga Ai di Sichu. Dia setara dengan Ji Wuming di tahap tengah Raja Bela Diri. Kakak, hati-hati. Memang punya bakat kecantikan. Sayang sekali hari ini akan mati sia-sia. Berhenti bicara omong kosong, keluarkan jurusmu. Aduh. Hanya menghina. Serangan begitu kejam. Orang buta kalau berani naik sini dan mati. Aduh. Seorang tunanetra bisa begitu kuat. Aku kalah, tapi keluarga Ji kami tidak akan pernah kalah. Aku Ji Bacang ada di sini. Siapa yang berani bilang tak terkalahkan? Tunanetra itu, apakah kamu tunduk? Tidak tunduk. Aku Lin Feng di sini. Siapa yang berani mengaku tak terkalahkan?
Lin Feng tidak mungkin. Kamu bukan Lin Feng tidak mungkin. Kau mengenalku? Lin Feng hahaha. Kau ternyata berubah menjadi seperti ini. Bahkan kau pun kalah. Apa yang sebenarnya ada di Xingli? Siapa yang mengambil hati tak terkalahkanmu di masa lalu? Mengapa matamu menghilang? Zongzu, sebenarnya ada apa dengan Zongzu? Zongzu, ada apa? Kalian sudah dengar, mantan permaisuri akan dieksekusi. Apakah permaisuri Yun Yao yang sebelumnya? Mau bertanya tentang wanitaku? Kakakku tersayang. Tidak menyangka hasilnya akan seperti ini kan? Yunsi, aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Semua yang seharusnya menjadi milikku. Dasar jalang kecil. Pria, kamu datang menjemputmu. Lin Feng, kamu datang. Apakah kamu orang buta misterius dari jurang penguburanmu? Katakan sekali lagi. Lepaskan wanita saya. Kakak, apakah kamu melihatnya? Inilah nasib pria liar kamu. Lin Feng, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Bagaimana bisa? Yang ketiga. Iblis, dia adalah iblis. Apakah aku membiarkan kalian pergi? Sekelompok sampah. Kau pantas mati, kau benar-benar pantas mati. Lin Feng, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Mati kau, kaisar ini memerintahkanmu mati. Semut. Tarian Phoenix 9 Langit. Tebasan langit gaya ketiga. Orang buta, kau hebat sekali. Simpan saja untuk nanti malam. Kalian pikir kalian sudah menang? Adalah Ratu Agung Xia. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian semua bersamaku ke neraka. Siapa Ratu Agung Xia? Kami berdua bersaudara harus menyelesaikannya sendiri. Kau bisa. Aku selalu bisa. Sebaliknya ada beberapa orang. Selain aku lelah, aku ingin istirahat, itu kau kan? Negeri Agung Xia adalah milikku. Memegang segel giok. Dapat menggerakkan pembuluh darah naga keluarga kekaisaran. Kau seorang tahanan. Dengan apa kau akan bertarung? Kalah. Siapa yang berani membunuh murid sekte Huangpu? Generasi muda dari dinasti Xia Agung. Yun Yao memberi hormat kepada tetua sekte Zhen Huang. Orang yang baru saja dibunuh adalah pengkhianat yang merebut tahtaku. Yun Si, aku tidak peduli apapun perselisihan kalian. Yang laki-laki bunuh diri yang perempuan. Ikutlah dengan klonku ke sekte untuk menebus kesalahan. Tetua masalah ini. Yun Yao. Giliranmu, semut. Bagaimana bisa anak rendahan berani bertindak seperti ini? Kekuatan Agung Kaisar. Dengarkan perintahku sekarang. Batu langit menghancurkan.
Hahaha. Semut kecil. Sekarang kau mengerti apa itu kekuatan agung Kaisar. Bawa peti matiku. Orang-orang dari Sekte Zhen Huang dengarkan. Wanitaku Yun Yao. Jika ada sedikit kesalahan, aku Lin Feng pasti akan membantai 10.000 orang di sekte kalian. Kaisar Buta Lin Feng. Pedang tak tertandingi. Langit yang bisa. Orang-orang dari Sekte Zhen Huang dengarkan. Aku Lin Feng datang. Kaisar Buta Lin Feng. Aku dengar kepalamu berharga satu artefak kaisar kelas atas. Kepalaku ada di leherku. Datang dan lihat aku memenggal kepala anjingmu. Apakah kamu sudah masuk sekte? Silakan, silakan. Hari ini orang buta membawa pedang. Mengapa perlu token? Yun Yao, pria kamu datang menjemputmu. Orang buta sialan berani mengamuk di sini. Kamu benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Panglima perang puncak kan? Lin Feng. Jangan takut, pria kamu akan menjemputmu pulang. Ingin menyelamatkan gadis ini. Kalau begitu tinggalkan nyawamu di sini. Orang buta, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Gerbang Sekte Huang hari ini benar-benar meriah. Penguasa lembah api yang berkobar. Kaisar Salju Wilayah Utara, dan juga 3 teman Tao Biksu Agung Youchen. Tolong bantu aku membunuh iblis ini, menaklukkan iblis dan menghilangkan kejahatan. Ini adalah tugas kami. Sekte Chang Anda terlalu sopan. Semua adalah teman. Kalau begitu sudah diputuskan. Telapak tangan welas asih agung. Es dingin. Kubur datang. Sing, benda apa itu? Hahaha. Hanya punya harta karun, tapi kamu tidak bisa menggunakannya. Langit ini yang akan memusnahkan kalian bertiga. Kenapa masih terpaku? Orang ini sungguh iblis. Sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Apa yang dikatakan Tuan Sekte memang benar. Jika anak ini tidak mati, kami tidak akan bisa tidur nyenyak. Amitabha. Dia tidak buta. Mata apa itu? Tidak tahu. Tiga ribu dewa dan iblis. Semua bersujud ini. Ini aura ini. Dia kembali. Sekarang giliran aku. Aku orang tua ini buta mata. Ampuni nyawaku. Lin Feng, orang tua ini salah. Bisakah Anda membiarkan murid-murid lain dari Sekte Zesan pergi? Aku tidak setuju. Lin Feng, kau membunuh orang tak bersalah. 10 kejahatan tak termaafkan. Pasti akan dihukum langit. Benar dan salah. Saat ini aku tak punya hati untuk membedakannya. Orang buta, aku hampir tak kuat lagi. Mari kita pergi ke sana untuk berlatih sebentar. Sudah begini, tubuhku membaik dulu baru bicara. Aku tahu tempat yang bisa menyelamatkanmu. Benarkah setelah membaik berlatih sebentar lagi? Kakak adalah orang buta itu. Dia benar-benar luar biasa.
Kunci tempat ini. Hal hari ini. Jika ada setengah kata pun tersebar keluar. HMPH, HMPH. Memang bibit yang bagus. Gadis kecil, maukah kau ikut aku ke Zongzu untuk berlatih? Aku bersedia, Junior bersedia. Bisakah Junior membawakan adikku pergi bersama? HMPH. Tempat suci 8 penjuru tidak menerima orang lemah. Feng, aku juga ingin membantumu menyelamatkannya. Tapi api kehidupannya terlalu lemah. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa membantumu menjaga hidupnya selama setengah tahun. Terima kasih, Ayin. Kau bilang, teman tidak perlu berterima kasih. Setengah tahun ya setengah tahun. Aku akan mencari cara lain. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkannya, hanya ada satu cara. Hanya kolam darah suci di Zongzu, yang mungkin bisa membentuk kembali darahnya. Menciptakan kembali kehidupan. Kau bawa dia bersamamu. Dia bisa membantumu menenangkan pikiran. Aku pergi dulu. Kita akan selalu menjadi teman. Perpisahan kita dulu. Siapa sebenarnya yang membuatnya jadi begini? Dia pergi ke Zongzu. Jika daun berguguran berlumuran darah. Benar dan salah. Aku mendaki 1000 tingkat. Maka aku bisa menjadi murid luar tanah suci. Sungguh kehormatan macam apa ini? Cepat lihat. Bahkan putra suci kakak Zhou Zhan datang sendiri untuk menyaksikan upacara itu. Seorang tunanetra datang untuk memberi hormat pada sekte. Sejak kapan tanah suci 8 kehancuran kami menerima orang cacat? Orang yang cacat fisik tidak berhak naik panggung. Cepat pergi, nyawa temanku lemah. Perlu meminjam kolam suci darah kaisar suci Anda. Hahaha, apa yang ku dengar? Dia ingin meminjam kolam suci darah. Hahaha. Tahukah kamu hanya mereka yang naik ke panggung awan dan lulus ujian 2000 tingkat para jenius iblis yang berhak menikmatinya sekali. Belum lagi 2000-3000 tingkat. Aku juga bisa mencobanya. Orang ini gila, tunanetra ini benar-benar gila. Bakat suciku ini sungguh luar biasa. Dulu aku hanya bisa mencapai anak tangga ke 2500. Jangan bicara tentang dirimu yang hanya seorang tunanetra. Bagaimana jika aku bisa? Bisakah kolam penciptaan garis keturunan digunakan? Hahaha, jika kamu bisa mencapai 3000 anak tangga. Hari ini aku di depan semua orang. 1000 alam. Baru saja mencapai ambang batas. Dia tidak akan bertahan lama. 2000 alam, dia melangkah ke 2000 alam. 2500 alam berhenti. Berhenti untukku, putra suci. Orang buta lupakan saja. Mari kita kembali ke Daxia. Di gua itu aku akan membuatmu bahagia. Sisa waktu, kembali paling lama setengah tahun. Menyembuhkanmu bisa seumur hidup. Kenyang sesaat vs kenyang setiap saat. Aku masih bisa membedakan mana yang lebih menguntungkan. Kau bicara sangat hebat. Orang buta cepat turun. Nyawa Lin Fengku. Ujian biasa tidak pantas untuk diambil.